Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titu Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah kelas C dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Adelia Putri Nur Silviana dengan akhiran NPM 022, Nurul Hidayah dengan akhiran NPM 173, Mega Anggunsari dengan akhiran NPM 278, Yohana Nandiva dengan akhiran NPM 296, Kadek Desinta dengan akhiran NPM 310, Safira Kartika dengan akhiran NPM 313, Dita Rahmalia dengan akhiran NPM 317, Atalia Ramadhani Afandi dengan akhiran NPM 322, dan terakhir yaitu Nadia Amaradi Faradilah dengan akhiran NPM 339. Baik, yang pertama di sini ada dana cadangan. Jadi dana cadangan menurut PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 65 adalah dana yang disisihkan untuk penampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Jadi dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai dana cadangan tersebut. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Misalnya, dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito, maka bunga deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan. Sebaliknya, seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito. Lalu untuk fungsi terkait pada prosedur dana cadangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Lalu bendahara pengeluaran, pejabat perusahaan keuangan SKPD, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Lalu dokumen yang digunakan pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada tahun 2014, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain yang pertama yaitu ada Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan, Surat Perintah Pencairan Dana Langsung atau SP2 1S sebagai dokumen pencairan atau transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan. Lalu ada dokumen perintah pencairan dan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah yaitu nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan, dan dokumen lainnya. Berikut penjelasan terkait jurnal standar dana cadangan yang diungkapkan dalam modul sistem akuntansi pemerintah daerah oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di tahun 2014. Untuk jurnal atas transaksi pembentukan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah untuk laporan operasional. Di sini pada sisi debit terdapat dana cadangan, sedangkan di sisi kredit kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggaran di sisi debit terdapat pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan dan di sisi kredit estimasi perubahan SEAL. Lalu di sini ada jurnal atas transaksi pencairan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah untuk laporan operasionalnya pada sisi debit terdapat dana cadangan, sedangkan di sisi kredit terdapat kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya pada sisi debit terdapat estimasi perubahan SHL dan di sisi kredit penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Ilustrasi dana cadangan pembentukan dana cadangan. Pada tanggal 2 Februari 2013, pemerintah daerah mentransfer dana ke rekening dana cadangan sebesar 3,5 miliar. Dana cadangan ini akan digunakan untuk membangun stadion olahraga. Jurnal atas transaksi pembentukan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah yang pertama laporan operasional yaitu dana cadangan pada kas di kas daerah sebesar 3,5 miliar. Jurnal laporan realisasi anggaran yaitu pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada estimasi perubahan SAL sebesar 3,5 miliar. Pencairan dana cadangan. Pada tanggal 25 Oktober 2013, pemerintah daerah mencairkan dana dari rekening dana cadangan pembangunan stadion olahraga sebesar 1,5 miliar. Pembangunan stadion olahraga ini akan segera dimulai. Jurnal atas transaksi pencairan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah laporan operasionalnya kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 1,5 miliar. Jurnal laporan realisasi anggaran yaitu estimasi perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 1,5 miliar.
Selanjutnya, aset lainnya. Menurut Buletin Teknis nomor 1, aset lainnya mencakup aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Menurut PSAP nomor 1 paragraf 66 menjelaskan bahwa aset non-lancar lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan angsuran lebih dari 12 bulan, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, juga memasukkan aset lain-lain dalam kategori ini. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Yang pertama, klasifikasi aset tak berwujud. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan lainnya termasuk atas kekayaan intelektual. Jenis aset tak berwujud ini menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat yaitu yang pertama yaitu goodwill. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan atau saham di atas nilai buku. Yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Hak paten atau hak cipta ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Oke, selanjutnya klasifikasi aset tak berwujud lainnya itu ada royalti. Nah, royalti sendiri adalah nilai manfaat ekonomi yang akan atau dapat diterima atas kepemilikan hak cipta, hak paten, atau hak lainnya pada saat yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh instansi atau perusahaan lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada perangkat lunak atau software komputer, yang dimana software komputer yang termasuk dalam kategori aset tidak berwujud ini adalah software yang bukan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari perangkat keras atau hardware atau komputer lainnya. Namun dengan kata lain, software yang dimaksud ini adalah perangkat yang bisa dicantumkan ke perangkat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada lisensi and franchise, yang dimana lisensi sendiri adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan dengan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan juga syarat tertentu. Nah, selanjutnya ada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Nah, suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis atau manfaat sosial di masa yang akan datang ini bisa diidentifikasi sebagai aset apabila hasil kajian itu tidak dapat diidentifikasi dan juga tidak dapat memberikan manfaat ekonomis atau manfaat sosial, maka hal tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Nah, selanjutnya di sini ada aset tidak berwujud lainnya, yang dimana aset tak berwujud lainnya ini merupakan suatu jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada. Selanjutnya ada aset tak berwujud dalam pengerjaan, yang dimana terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal dalam jangka waktu penyelesaiannya itu melebihi waktu 1 tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya yang melewati tanggal pelaporan. Nah, dalam hal seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset berwujud dalam sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan atau intangible asset work in progress. Dan setelah pengerjaan selesai, kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran aset tak berwujud. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, suatu aktivitas atau kegiatan dapat diakui sebagai aset tak berwujud oleh pemerintah daerah jika telah memenuhi 2 syarat utama, yaitu definisi dari aset tak berwujud itu sendiri, yang kedua kriteria pengakuan yang ditetapkan. Kriteria pengakuan yang harus dipenuhi oleh suatu aset agar dapat diklasifikasikan dan diakui sebagai aset tak berwujud adalah: yang pertama, manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial, di mana harus terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi di masa
yang akan datang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada atau dinikmati oleh entitas yang dimaksud yaitu pemerintah daerah. Lalu yang kedua, pengukuran biaya perolehan andal. Biaya perolehan atau nilai wajar dari aset tak berwujud tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pengukuran aset tak berwujud. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, pengukuran aset tak berwujud pada dasarnya menggunakan harga perolehan. Harga perolehan ini merupakan total harga yang harus dibayar oleh entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga aset tersebut siap untuk digunakan dan memiliki manfaat ekonomi yang diharapkan atau jasa potensial yang akan mengalir masuk ke entitas. Lalu biaya perolehan dengan pembelian. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan cara pembelian terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, harga beli bersih, meliputi harga beli termasuk biaya impor dan pajak setelah dikurangi dengan potongan harga atau laba yang mungkin diterima. Lalu yang kedua, biaya langsung atributif, di mana setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang memungkinkan aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Contoh biaya langsung atributif yang diuraikan dalam peraturan ini, yang pertama ada biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan. Lalu yang kedua, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan. Lalu yang ketiga, biaya pengujian yang dilakukan untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Satunya yaitu pengukuran aset yang tak diperoleh secara internal. Pengukuran aset tak berwujud yang dihasilkan melalui kegiatan internal, misalnya pembangunan, diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan yang memenuhi syarat. Aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang tak memenuhi syarat ini, yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang hanya mencakup biaya yang dikeluarkan sejak aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Lalu yang kedua yaitu pengakuan yang telah dibebankan. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang pada awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban atau telah di-expense tidak boleh diakui kembali sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari atau prinsip non-kapitalisasi kembali. Lalu yang ketiga, pengembangan software komputer. Untuk aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset adalah pengeluaran yang terjadi pada tahap pengembangan aplikasi. Selanjutnya, pada pengukuran aset tak berwujud juga terdapat nilai wajar. Pengukuran berdasarkan nilai wajar jika suatu aset telah memenuhi definisi atau syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri atau tidak tersedia datanya, maka aset tersebut dapat disajikan sebesar nilai wajarnya. Lalu ada amortisasi terhadap aset tak berwujud. Entitas wajib melakukan amortisasi atau alokasi sistematis jumlah yang dapat diamortisasi selama masa manfaatnya, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun, yang ketiga ada metode unit produksi. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, aset tak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari pos aset lainnya. Untuk pengungkapannya, hal-hal penting yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait aset tak berwujud antara lain yang pertama informasi mengenai masa manfaat dari aset tersebut dan metode amortisasi yang digunakan. Lalu yang kedua, rincian nilai tercatat atau bruto, lalu akumulasi amortisasi dan nilai sisa dari aset tak berwujud. Yang ketiga, perubahan nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang meliputi data penambahan maupun penurunan, termasuk informasi mengenai penghentian dan pelepasan aset tak berwujud yang terjadi selama periode pelaporan. Materi selanjutnya yaitu tagihan penjualan angsuran.
Tagihan penjualan angsuran adalah pos yang menggambarkan jumlah yang masih harus diterima oleh pemerintah dari hasil penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawainya. Contoh umum dari tagihan ini meliputi penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Yang pertama, pengukuran nilai. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak penjualan aset dikurangi angsuran yang telah dibayarkan. Dengan kata lain, nilainya adalah nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan telah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara atau kas daerah. Lalu, dokumen sumber. Untuk menyusun neraca, dokumen sumber yang digunakan untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Nilai dalam daftar saldo ini harus mencerminkan nilai yang ditetapkan dalam berita acara penjualan, aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas daerah. Dokumen-dokumen terkait tagihan ini dapat diperoleh di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau unit lainnya yang ditunjuk. Baik, selanjutnya saya Karik Desinta Mardani Suryana dengan NPM Magiran 310 akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini adalah prosedur resmi yang diterapkan jika seorang pegawai menyebabkan kerugian bagi negara baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya karena kelalaian atau pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan SKTJM atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yaitu dokumen resmi yang menyatakan kewajiban pegawai untuk mengganti kerugian. Dari jumlah ini, akan dikurangi dengan setoran yang sudah dilakukan pegawai ke kas negara yang bisa dibuktikan lewat STS atau Surat Tanda Setoran atau SSBP atau Surat Setoran Bukan Pajak. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena memastikan proses penagihan memiliki dasar hukum yang jelas dan mempermudah administrasi. Selain itu, mekanisme ini menegakkan akuntabilitas pegawai sehingga setiap kelalaian atau tindakan yang merugikan negara bisa ditindaklanjuti secara sah dan transparan. Intinya, prosedur ini bukan hanya soal uang, tapi juga mendorong pegawai untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan ini adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan satu atau lebih pihak lain untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama, memanfaatkan aset atau hak usaha masing-masing pihak. Yang penting di sini adalah adanya komitmen bersama, sehingga tanggung jawab, risiko, dan manfaat dari kegiatan dapat dikelola secara proporsional sesuai kesepakatan. Masa kerja sama ditentukan sesuai jangka waktu dalam perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam pencatatan akuntansi, semua transaksi dan penggunaan aset harus didukung dokumen sah, seperti perjanjian kerjasama, laporan penggunaan aset, dan bukti transaksi. Dengan pencatatan sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan kegiatan kemitraan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan sekaligus memudahkan evaluasi kinerja dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada skema bangun kelola serah atau BKS. Dalam BKS, pihak ketiga membangun dan mengelola aset pemerintah misalnya bangunan atau fasilitas selama masa konsesi. Setelah masa konsesi selesai, aset dikembalikan ke pemerintah. Selama masa kerjasama, masing-masing pihak melakukan pencatatan secara terpisah sesuai kewajiban dan haknya. Biasanya pada saat penyerahan akhir, pemerintah tidak melakukan pembayaran atau jumlahnya sangat terbatas dan sudah diatur di perjanjian. Pencatatan BKS dilakukan sebesar nilai aset awal yang diserahkan pemerintah dan dipisahkan dari aset tetap lainnya agar lebih mudah dipantau. Mekanisme ini memungkinkan pemanfaatan aset pemerintah secara optimal sambil tetap menjaga kepemilikan dan pencatatan yang transparan. Selanjutnya ada BSK atau bangun serah kelola. Di sini pihak ketiga membangun aset lalu menyerahkannya ke pemerintah. Setelah penyerahan, pemerintah mengelola aset tersebut. Biasanya pemerintah membayar pihak ketiga bisa langsung atau melalui mekanisme bagi hasil sesuai perjanjian. Pencatatan akuntansinya adalah gabungan dari nilai aset pemerintah dan biaya atau investasi pihak ketiga. Mekanisme ini membuat pemerintah tetap memiliki kendali penuh atas pengelolaan aset sambil tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan
KSP atau kerjasama pemanfaatan adalah kerjasama untuk menggunakan aset daerah dengan tetap mempertahankan kepemilikan pemerintah. Pihak ketiga bertanggung jawab memelihara dan mengelola aset sesuai kesepakatan. Pencatatan dilakukan berbasis akrual, sehingga penggunaan aset dan penerimaan dapat dipantau, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan KSP, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset dan meningkatkan penerimaan daerah. Terakhir, kita bahas skema sewa. Di sini, pemerintah memberikan hak pemanfaatan aset kepada pihak ketiga dengan imbalan uang sewa. Semua diatur dalam perjanjian termasuk hak, kewajiban, besaran sewa, dan jangka waktu. Dari sisi akuntansi, penerimaan sewa dicatat berbasis akrual. Jadi semua transaksi dapat dipantau, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Skema sewa ini bukan hanya untuk menambah pendapatan langsung bagi pemerintah daerah, tapi juga memastikan aset tetap terkelola dengan baik, nilai dan fungsinya terjaga, serta dimanfaatkan secara efisien dan akuntabel. Jadi, sewa menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dilanjutkan dengan pengakuan aset kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, pertama, di sini aset kemitraan atau aset kerjasama ini diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan. Lalu, aset kemitraan yang berupa gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya dalam rangka kerjasama BSK ini diakui pada saat pengadaan atau pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan atau dioperasikan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama atau kemitraan ini harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Dan penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang ini dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Nah, selanjutnya setelah masa pemanfaatan ini berakhir, tanah serta bangunan dan juga fasilitas hasil kerjasama atau kemitraan ini ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang. Dan yang terakhir, klasifikasi aset hasil kemitraan ini berubah dari aset lainnya menjadi aset tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh kepala daerah. Oke, setelah teman-teman tahu bagaimana pengakuan terkait aset kemitraan dengan pihak ketiga, selanjutnya di sini yaitu terkait bagaimana sih pengukurannya. Nah, pertama di sini yaitu aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan ini itu harus dicatat sebagai aset kemitraan atau aset kerjasama, yang mana sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Nah, ini dipilih yang paling objektif dan juga atau paling berdaya uji. Nah, selanjutnya yaitu dana yang ditanamkan pemerintah daerah dalam kerjasama atau kemitraan ini dicatat sebagai penyertaan kerjasama atau kemitraan, di mana di sisi lain, investor juga mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Lalu, aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, ini dicatat sebagai nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan. Nah, yang ini juga dipilih paling objektif atau yang paling berdaya uji. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan penyajian dan juga pengungkapan aset kemitraan. Yang pertama di sini, bagaimana sih pengungkapan yang dibuat untuk aset kemitraan ini? Yang pertama yaitu dengan mengklasifikasikan aset yang membentuk aset kerjasama ini atau yang membentuk aset kemitraan ini. Lalu yaitu menentukan biaya perolehan atas aset kemitraan ini, yaitu di mana nilai ini akan menjadi dasar dalam proses penyusutan, pelaporan, dan juga penetapan nilai aset saat pengembalian setelah masa kemitraan berakhir. Lalu yang ketiga di mana harus menentukan
depresiasi atau penyusutan aset kerjasama atau kemitraan ini, yang dimana ketentuan ini itu sejalan dengan prinsip bahwa aset yang digunakan dalam operasi pemerintah maupun kerjasama memiliki umur manfaat yang terbatas dan nilainya akan berkurang seiring waktu. Nah, selanjutnya yaitu di mana dalam penyajian setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama ini disajikan dalam neraca dan juga diklasifikasikan dalam klasifikasi aset tetap. Oke, selanjutnya di sini ada kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kas yang dibatasi penggunaannya itu? Di mana kas yang dibatasi penggunaannya ini adalah uang yang merupakan hak pemerintah, tetapi penggunaannya ini dibatasi atau diikat untuk tujuan tertentu sesuai dengan keputusan atau ketetapan pihak berwenang, baik dari pemerintah maupun pihak luar seperti pengadilan atau lembaga lainnya. Nah, secara substansi, kas ini tetap menjadi bagian dari aset pemerintah, namun tidak dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan rutin karena telah dikhususkan untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, contohnya ini bisa dana abadi umat dan juga dana abadi pendidikan. Lalu selanjutnya mungkin bisa terkait pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya ini dilakukan pada saat dana tersebut disisihkan atau ditempatkan ke dalam rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan atau proyek strategis yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat direalisasikan dalam satu periode anggaran. Nah, contohnya, misal, ketika pemerintah ini menempatkan dana sebesar 10 miliar dalam rekening khusus untuk mendanai proyek pembangunan sarana pendidikan selama 3 tahun. Nah, pada saat dana tersebut ini ditempatkan, maka kas tersebut adalah kas yang dibatasi penggunaannya. Karena kenapa? Nilai kas tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin, melainkan hanya untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam keputusan penempatan dana. Selanjutnya, pengukuran kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK05/2013 dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Lalu bagaimana penyajian dan pengungkapan kas yang dibatasi penggunaannya? Kas yang dibatasi penggunaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK05/2013 disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum yang dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya. Selanjutnya kita membahas tentang aset lain-lain. Yang pertama kita bahas definisinya terlebih dahulu, yang mana menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan pembendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah perlu direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, atau aset yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan seperti proses penjualan, sewa beli, penghibahan, dan penyertaan modal. Lalu yang kedua terkait pengakuan. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Lalu yang ketiga terkait pengukuran. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah perlu direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya mengenai poin D yaitu penyajian dan pengungkapan. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu tagihan penjualan angsuran. Pada tanggal 5 April 2014 dilakukan penjualan rumah dinas kepada pegawai Pemda dengan nilai perolehan rumah dinas sebesar 500 juta, akumulasi penyusutan sebesar 450 juta, dan telah disetujui untuk dilakukannya pembayaran melalui angsuran selama 5 tahun dengan nilai tagihan penjualan angsuran sebesar 500 juta. Nah, jurnal untuk transaksi tagihan penjualan angsuran tersebut adalah di laporan operasional tertulis bahwa adanya akumulasi penyusutan rumah dinas berada di debit sebesar 450 juta, tagihan penjualan angsuran berada di debit sebesar 50 juta, dan rumah dinas berada di kredit sebesar 500 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Nah, contoh selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi. Nah, pada tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atas nama Luna untuk tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta dengan jangka waktu pelunasannya selama 2 bulan atau sama dengan 2 tahun. Nah, tuntutan ganti rugi ini muncul akibat hilangnya sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan 20 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Maka jurnal untuk transaksi tuntutan ganti rugi tersebut adalah dalam laporan operasional ditulis akumulasi penyusutan sepeda motor di debit sebesar 10 juta, tuntutan ganti rugi di debit sebesar 5 juta, kerugian atas kehilangan sepeda motor di debit sebesar 5 juta, dan sepeda motor di kredit sebesar 20 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Oke, baik, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ilustrasi aset lain, yaitu kemitraan dengan pihak ketiga, bangun kelola serah atau BKS. Contoh pertama menggambarkan kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga dalam memanfaatkan tanah pemerintah. Dalam kasus ini, pihak ketiga membangun fasilitas olahraga terpadu senilai 5 miliar dan akan mengelolanya selama 10 tahun. Setelah masa kerjasamanya berakhir, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Dalam laporan operasional, transaksi ini dicatat sebagai kemitraan dengan pihak ketiga, sedangkan di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena tidak ada aliran kas langsung pada saat perjanjian. Kemudian yang kedua yaitu aset tak berwujud atau software. Contoh kedua berkaitan dengan pembuatan sistem perangkat lunak akuntansi keuangan daerah senilai 500 juta yang akan dikerjakan bersama konsultan TI. Pembayaran ini dilakukan melalui kas daerah sehingga dicatat pada laporan operasional sebagai penambahan aset tak berwujud dan pengurangan kas. Pada laporan realisasi anggaran, transaksi ini dicatat sebagai belanja aset tak berwujud. Kemudian yang ketiga yaitu aset lain-lain. Contoh ketiga ini menjelaskan aset berupa gedung kantor dinas Pamong Praja yang sudah tidak digunakan lagi karena instansi tersebut telah menempati kantor baru. Gedung lama dengan nilai 300 juta ini dikategorikan sebagai aset lain-lain. Dalam laporan operasional, nilai tersebut dicatat sebagai aset lain-lain, sedangkan pada laporan realisasi anggaran tidak terdapat jurnal karena tidak terjadi transaksi kas baru. Baik, dari pembahasan kelompok kami tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, dana cadangan itu merupakan dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai kebutuhan belanja masa depan seperti pembangunan rumah sakit, pasar induk, atau fasilitas olahraga, dan pembentukan dan penggunaannya itu harus sesuai dengan peraturan daerah serta pedoman akuntansi pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Pengelolaannya itu mencakup tahap pembentukan dan pencairan dana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, sesuai dengan PSAP nomor 1 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013, aset lainnya mencakup berbagai kategori seperti aset tak berwujud, piutang jangka panjang, dan aset kerjasama yang perlu diklasifikasikan secara tepat untuk menjaga keandalan laporan keuangan pemerintahan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.